Halo teman-teman, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya subscribe-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dari saya dan juga teman-teman YouTuber. Terima kasih yang sudah subscribe-nya. Sebelum saya hadirkan video ini, saya sapa dulu kepada teman-teman saya, yang khususnya kepada teman saya juga yang ada di Tapak Tuan, Aceh Selatan ya. Halo, semoga sehat selalu ya. Dan kota Aceh Selatan, Tapak Tuan ya, semoga sukses terus ya dan berkah ya. Dan juga teman juga di Takengon ya, dan Banda Aceh ya, semoga sehat selalu. Kali ini saya hadir di tempat acara Syahril Quran, yaitu di kantor Camat Merbau. Bagaimana? Saya sibuk di luar, belum sempat buat sambungan film kriminal, dan kali ini saya akan hadirkan video tersebut. Penasaran? Langsung saja ya, silakan menyaksikan. Lampu hijau. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isi keduanya. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan kepada sahabat sekalian yang kami hormati, kepada Dewan Hakim yang mulia, hadirin hadirat yang berbahagia. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab telah terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan saat yang akan datang, sebagai fitrahnya pemuda dan remaja merupakan tulang punggungnya suatu negara. Sebab sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang pejuang Mesir, pernah berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, dengan kesempatan yang baik ini kami akan mengangkatkan tema yang berjudul Remaja dan Pemuda
dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibawakan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu alaihim dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Hafiz Imam Duddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan, menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia, maka Allah akan mengubah wasiatnya kepada ketakwaan Allah. Detik-detik proklamasi dengan dikumandangkan dengan berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Skopje, Trikoro, dan Mojong Islam Banten, Bon. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the great oakland. Istilah Bung Karno menjadi Stuttgart, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Hadirin, sejarah tersebut telah mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut. Sebagai contoh remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang akan dibawakan oleh qari kami berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim بهم
sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Takasir min Fathil Qadir, Imam Ali As-Sabuni Imam Ali As-Sabuni memberikan satu syarahan dengan redaksi, yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita adeh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan kabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana isi beritanya ialah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama sekali bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi bagi pemuda-pemuda beriman dan pemuda teguh pendirian. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda-pemuda merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Maka sepatutnya pemuda-pemuda harus memiliki tanggung jawab serta pemuda-pemuda harus memiliki rasa juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama terhadap supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta 02 yang telah membawakan syahril Qur'annya. Judul atau sarahnya remaja dan pemuda sebagai generasi bangsa. Selanjutnya kami panggilkan kemudian nomor undian 04 Syarhil Putri, kami persilakan. Maaf, dari utusan Ujung Tandung. Lampu hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha
nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang kami hormati para hadirin dan hadirat yang dirindukan oleh surga. Hadirin rahimakumullah. Jenderal seorang pakar komunikasi menyatakan dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace dewasa ini merupakan perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang menyenangkan. Satu sisi melahirkan nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, jika tidak dibingkai dengan nilai agama, maka hanya melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Gentility kini kian terbukti. Kita perhatikan peradaban jahiliyah kini kian merajalela. Sebagai contoh, tayangan-tayangan kekerasan dan sadis semakin merajalela. Tontonan-tontonan magis mitologis semakin membudaya. Bahkan hiburan-hiburan erotis, seksualis, liberalis semakin makmur, membaur bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Akibat tontonan magis mitologis, lahir manusia irasional. Ayat Al-Quran dipermainkan dan agama diperdagangkan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah hadirin dampak langsung dari penggunaan media cetak dan elektronika yang mengabaikan nilai-nilai etika. Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka dari itu, terbukalah hati kami untuk menyampaikan isyarah yang berjudul Impact Warisan dan Kebudayaan yang Terabaikan. Dengan landasan Al-Quran, surah Al-Hujurat, ayat 6 yang akan dibacakan oleh torehan kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yang artinya aku berlindung kepada Allah
mereka. Namun sangat disayangkan yang terjadi adalah fakta sebaliknya. Sebagai contoh, situs-situs porno yang merupakan mencaur di tengah-tengah masyarakat. Bahkan hadirin, akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan munculnya majalah Playboy yang menjajah pikiran manusia, sehingga yang terlihat hanyalah pikiran jorok dan akhlak terlarang. Akibat peradaban jahiliyah, remaja semakin terpuruk ke dalam mabuk-mabukan, tentang whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Tidak sedikit anak-anak muda kita masih di ujung lidahnya ganja morfin. Merintih memohon mengenal ganja dan morfin sampai mati. Dan seolah-olah menganggap Tuhan telah mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Lampu kuning. Hadirin yang berbahagia, Imam Ali Asy-Syabuni dalam Sabahatun Tafsir menjelaskan ayat tadi. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Sebab hadirin, walaupun kita berempat cerdas, berwawasan luas, tidak berhati amal, apalagi jika keimanan lepas, kita hanya tumbuh menjadi manusia
04 Sarhil Putri, utusan Ujung Tanjung. Selanjutnya kami panggilkan kepada pemegang nomor undian 03 Sarhil Putri. Pada pemegang 03 kami silakan. Gagangnya. Lampu hijau. Allah berfirman, Nabi bersabda, "Setan menggoda." Kami berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal. Atas makhluk ciptaannya, Allahu Akbar. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam, pemimpin umat manusia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada umatnya yang senantiasa menjalankan ajaran sampai hari kiamat. Amin. Dewan Hakim yang mulia, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas sebuah syarahan yang bertema wajibnya menuntut ilmu. Ikhwah fillah, sebagaimana hidup adalah tempat masalah, bagaimana mungkin kita dapat menyelesaikan suatu masalah apabila tidak mengetahui dan memiliki ilmunya. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama bersifat warak. Karena dengan ketiga hal itu, maka kita akan meraih keadilan, kearifan, dan kebijaksanaan. Ilmu adalah warisan para nabi. Ia merupakan penerang cahaya dalam mengarungi kehidupan, yang mempunyai kedudukan dan posisi yang mulia daripada segala macam materi yang ada di dunia ini. Sejenak kita merenung betapa bahagia dan orang yang memiliki ilmu, yang memiliki tunjuk dan pegangan untuk senantiasa memimpin dalam setiap persoalan. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Allah akan mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum wa
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ilmu adalah jalan kehidupan yang diberi Allah kepada manusia, di mana dengan ilmu seorang dapat memperoleh petunjuk untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan dan permasalahan. Sebagaimana kepakatan dengan iman ilmu akan terarah, ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan sedih hidup akan menjadi indah. Hukum mencari ilmu itu wajib, di mana ilmu itu terbagi dalam dua kategori. Pertama, hukumnya menjadi fardhu ain untuk belajar ilmu agama seperti akidah, fikih, akhlak serta Al-Qur'an. Ilmu-ilmu ini bersifat praktis. Artinya, setiap orang muslim wajib memahaminya dan mempraktikkan pengabdiannya kepada Allah. Arti dari fardhu ain artinya setiap orang muslim wajib memahaminya dan mempraktikkan, tidak boleh tidak. Dan kedua, hukumnya menjadi fardhu kifayah untuk belajar ilmu pengetahuan umum seperti ilmu sosial, kedokteran, ekonomi, serta teknologi. Fardhu kifayah artinya tidak semua orang dituntut untuk memahami serta mempraktikkan ilmu-ilmu tersebut, boleh hanya sebagian orang saja. Kewajiban menuntut ilmu ini ditegaskan dalam hadis Nabi, yaitu talabul ilma fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya hukum mencari ilmu itu wajib bagi orang muslimin dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Secara jelas dan tegas hadis di atas menyebutkan bahwa menuntut ilmu diwajibkan bukan saja kepada laki-laki, juga kepada perempuan. Tidak ada perbedaan bagi laki-laki atau perempuan dalam mencari ilmu, semuanya diwajibkan, tidak terkecuali. Selain itu menuntut ilmu diwajibkan. Selain itu menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Sejak kita terlahir sampai kita masuk umur pun kita senantiasa mengambil pelajaran dalam kehidupan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan untuk sepanjang hayat di kandung badan, sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ilmu ini riwayat Muslim. Ilmu itu sangat penting karena ia adalah perantara sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala serta keuntungan yang adil. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam sebuah syairnya, belajarlah sebab ilmu adalah kegiatan bagi para pemiliknya. Jadi kalau ada ilmu untuk nambah ilmu, dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat bimbing menuju kebaikan dan lurus, ilmu yang paling lurus untuk dipelajari, dan ilmu menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Ia laksanakan
lampu kuning. Sebagaimana dijelaskan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan. Pertama, ilmu merupakan cara kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia pada jalan yang benar. Kedua, orang yang berilmu dijanjikan Allah akan ditinggikan derajatnya menjadi orang yang mulia dan bersama orang-orang yang beriman. Ketiga, ilmu dapat membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya menuju kesejahteraan baik rohani maupun jasmani. Keempat, ilmu merupakan alat pembuka rahasia alam, rahasia kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Demikian uraian singkat dari kami. Mohon maaf atas segala kealfaan dan kesalahan. Namun sebelum kami turun dari pentas ini, izinkan kami untuk buat sebuah pantun. Pan bajo ya hana penera, paranok yang hana mira. Menyonya kata kamu yang salah, hana bawai pasti dapat duduk. Kamu lagi melah mandum sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai ada guna bila. Pemegang nomor undian 03 yaitu Syarhil Putri, utusan dari ujung ring. Selanjutnya kami panggilkan peserta terakhir yaitu yang memegang nomor undian 01 Syarhil Putri. Pada pemegang nomor undian 01 kami silakan. Lampu hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Suhad jualan batik, ibu-ibu yang jawab salam, semoga bertambah cantik. Assalamualaikum. Haji Suhad jualan ikan bandeng, bapak-bapak yang jawab salam, semoga bertambah ganteng. Tadi ada rekam. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin yang kami hormati, sebab asbabun nuzul ayat tersebut menurut Ibnu Abi Hakim dari Sa'id bin Zubair merupakan teguran kepada cendekiawan Bani Israel yang bangga terhadap ilmu yang mereka miliki, sehingga melupakan sesama bahkan jasa kedua orang tuanya. Padahal dalam ayat tersebut dijelaskan tentang ihsan kepada kedua orang tua yang ditempatkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibesarkan dalam pelukan dan dekapan kasih sayang orang tua yang tiada hingga. Perjuangan seorang ibu melahirkan dalam keadaan lemah, hati terasa resah, bahkan keringat dan bersimbah darah. Kemudian beliau menyusui kita hingga berumur 2 tahun, menyuapi makan dari bayi hingga menjadi anak-anak, mendidik dan membesarkan kita hingga saat ini. Begitu pula dengan ayah yang bekerja keras banting tulang dibanting dari pagi hingga petang demi menafkahi keluarganya. Pada suatu riwayat pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti pertama kali?" Tanya sahabat. Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Dari kitab Fath Al-Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa sosok ibu merupakan hal yang luar biasa di mata Islam bagi Rasulullah SAW. Menurutnya disebut nama ibu sebanyak 3 kali karena umumnya ibu telah melewati 3 rintangan, yaitu mengandung, melahirkan hingga menyusui. Meskipun sosok ayah hanya disebut 1 kali oleh Rasulullah, bukan berarti peran ayah tidak penting. Ayah dan ibu memiliki peran penting dalam mendidik karakter anak. Oleh karena itu, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua dengan cara pertama dengan ucapan, yaitu bertutur kata yang baik terhadap kedua orang tua dengan perkataan yang lembut dan tidak menyakiti hati orang tua, lebih-lebih orang tua sudah lanjut usia. Kedua, dengan kekuatan, yaitu dengan membantu kedua orang tua kita sekuat kemampuan kita dengan melaksanakan yang dibutuhkannya atau setidaknya meringankan beban mereka. Ketiga, dengan harta, yaitu dengan memberikan harta kepada kedua orang tua dengan hati yang ikhlas dan tidak mengungkit dan menyakitinya. Ini yang kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Namun jika orang tua sudah meninggal, bagaimana cara berbakti kepada mereka? Yaitu dengan cara mendoakan mereka, minta ampunan untuk mereka, menyambung tali silaturahmi dengan keluarga, dan memuliakan teman-teman orang tua. Jangan sesekali melawan, membentak, bahkan berkata kasar kepada orang tua. Firman Allah dalam Al-Quran surah
bersabda, "Qaqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma Lampu kuning. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbaktilah kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jangan mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa berkata saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi membentak dan berkata kasar kepada orang tua. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sarana meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Dari kesimpulan syarahan di atas, dari syarahan di atas dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang anak kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sesekali melawan, membentak, bahkan berkata kasar kepada orang tua, dan selalu sayangi dan hormati mereka. Hadirin calon penghuni surga yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Sebelum menutup syarahan kami punya sebuah pantun. Pak Taufik menjahit kupiah dijahit dengan bulu yang utuh. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman YouTuber, ya itulah tadi beberapa video yang telah saya hadirkan, yaitu video Syahril Quran. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, apabila ada kesalahan dan kejanggalan dari video yang saya utarakan ini, saya mohon maaf. Ya, apabila ada kejanggalan ya. Dan film kriminal akan kami lanjutkan kembali. Ya, sedang dalam keadaan proses syuting. Ya, mudah-mudahan terhibur ya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.